Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul pagi hari ini atau siang hari ini dalam rangka tausiah. Insyaallah topik atau tema yang akan disampaikan tentang beberapa pelajaran dari kisah dai kecil. Saya perkenalkan, nama saya Farid Qasim Anus dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dan sejak tahun 1994 bertugas di kantor Jeddah Dakwah Center di Saudi Arabia sebagai dai untuk komunitas orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Suatu hari di awal tahun 2005, ketika saya sedang berada di kantor tersebut, datang seorang anak kecil usia 12 tahun, masih duduk di sekolah dasar kelas 6. Dia berasal dari Mekah, tapi orang tuanya tinggal di Jeddah. Diantar oleh supir yang berasal dari Indonesia. Dia datang mengucapkan salam dan mengatakan, "Uridu an usajjila nafsi bi an akuna mutatawwi'an fi hadzal maktab li khidmatil Islam wal muslimin." Saya ingin mendaftarkan diri menjadi relawan di kantor ini untuk bekerja untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saya dibuat kagum, Masya Allah, anak kecil berpikir ingin berjuang untuk agama. Saya tanya, kira-kira di bidang apa Anda bisa membantu kami? Dia mengatakan, saya pandai berbahasa Inggris dan saya juga pandai komputer. Saya secara pribadi tidak pandai bahasa Inggris. Saya minta tolong teman saya dari India untuk berbincang-bincang dengan bahasa Inggris. Masya Allah, dia menjawab dengan lancarnya. Dan kemudian juga ternyata banyak syahadah, ijazah komputer yang dia miliki, baik PowerPoint, Excel dan lain sebagainya, bahkan sampai ICDL, International Computer Driving License. Saya katakan, insya Allah saya akan telepon ke direktur terlebih dahulu. Beliau juga seorang relawan, kalau pagi kerja di kantor Telkom. Jadi kantor kami ini pendirinya orang-orang Arab Saudi lulusan dari Amerika dengan latar belakang umum, insinyur-insinyur, guru, tapi bukan dari latar belakang pendidikan syariah. Tapi mereka punya ghirah Islam, mendirikan lembaga swasta non-profit dan lembaga dakwah yang operasionalnya dari mereka sendiri dan juga dari teman-teman mereka. Bagaimana berdakwah untuk orang-orang pendatang yang tidak mampu berbahasa Arab atau yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Jadi didatangkan orang dari Filipina sebagai dai, datangkan dari India, dari Bangladesh, dari Habasyah, Ethiopia dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak sekali, khususnya dari orang-orang Filipina yang masuk Islam hampir setiap harinya di kantor kami. Saya katakan saya akan beritahukan dulu direktur yang insya Allah nanti saya harap Anda bisa diterima bergabung dengan kami. Artinya di waktu libur, dia inginkan di hari Jumat libur dia datang ke kantor. Saya tawarkan juga nama anak ini Ahmad. Ahmad, kalau kamu mau juga, saya ada kegiatan dakwah untuk jamaah haji Indonesia, baik di bandara ataupun di Madinatul Hujjaj. Waktu itu masih ada di Madinatul Hujjaj tahun 2005. Saya ada pengajaran atau tausiah untuk mereka yang akan pulang ke Indonesia, memberi bekal-bekal. Mungkin Anda bisa bantu kami, beri kaset, beri buku, hadiah untuk jamaah haji Indonesia, kamu bisa bantu. Ya, nanti saya izin dulu untuk kepada orang tua. Saya berikan nomor telepon kantor, dia pulang. Sore harinya Ibu Ahmad telepon ke kantor mencari saya. Mana Ustadz Farid? Saya terima, katanya, saya dengar dari anak saya Anda mengajak anak saya untuk kegiatan dakwah.
Oh iya, saya spontan, saya kagum dengan anak tersebut dan saya tawarkan, dan itu pun tentu kalau diizinkan oleh orang tuanya. Dia katakan, saya senang sekali, kami sebagai orang tua itu punya cita-cita anak kami ini bermanfaat untuk kaum muslimin, dan ikut gembira jika kaum muslimin gembira, dan ikut sedih jika kaum muslimin sedih. Dan kami ingin anak kami ini juga tidak punya unsuriyah, suatu rasa rasis, merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi dan lain sebagainya. Maka perlu bergaul dengan orang-orang yang kami anggap insyaallah husnudzan sebagai orang yang baik, untuk supaya terpengaruh jadi baik pula. Tetapi anak kami ini masih kecil, kami tidak terbiasa membiarkan anak kami pergi sendirian. Ke sekolah kami antar, pulang juga kami jemput. Jadi bagaimana pendapat Ustadz kalau kami orang tua ikut serta juga menemani anak kami? Oh iya, saya tidak terpikir seperti itu, karena mereka tentu belum mengenal gitu ya. Lebih baik orang tuanya ikut hadir juga. Alhamdulillah, akhirnya kami berangkat menuju bandara haji waktu itu. Ahmad dengan adiknya yang bernama Laila, kelas 4 SD, sekitar umur 10 tahun. Juga diantar oleh ibunya. Ayah Ahmad waktu itu berhalangan, tidak mengucapkan salam. Kemudian di depan yang membawa supir dari Indonesia. Tidak ada perbincangan dengan ibu Ahmad, tapi saya di jalan tanya kepada Ahmad. Saya bilang, Ahmad, apa yang memotivasi Anda sampai ingin bekerja untuk kepentingan Islam? Dia jawab singkat, al-ajr indallah, ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Lalu saya tanya juga, apakah Ahmad hafal zikir pagi, zikir sore yang diajarkan oleh Nabi SAW? Dia jawab, ya, saya hafal. Saya selalu diajar oleh ibu dan bapak untuk selalu mengucapkan zikir pagi dan zikir sore. Ternyata saya ingin dengar banyak sekali zikir pagi, zikir sore yang dia hafal, yang beliau selalu rutinkan untuk membacanya di kala pagi, seperti a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada juga sayyidul istighfar dan seterusnya. Dan anak ini juga sudah hafal Al-Quran 10 juz, dan waktunya sangat padat sekali. Sekolah diantar oleh ibunya, dan di perjalanan sekolah itu murajaah tahfidz sekitar setengah jam. Dari rumah ke sekolah itu ada murajaah, pulang juga seperti itu. Nanti dia juga belajar bahasa Inggris, dia belajar juga komputer, dia juga berolahraga. Ada kegiatan olahraganya berenang, kemudian juga berkuda, dan juga bela diri, ikut bela diri. Padat sekali kegiatannya. Subhanallah, akhirnya Ahmad diterima di kantor dan bekerja setiap hari Jumat. Dan bekerjanya dengan semangat bekerjanya. Banyak anak-anak SMA, anak-anak remaja yang di musim libur oleh orang tuanya dikirim ke kantor kami untuk latihan bekerja untuk agama. Tapi banyak dari mereka kurang semangat, hanya sebagai terpaksa saja karena perintah tekanan dari orang tuanya. Jadi di kantor pun hanya diam, tidak bersemangat. Tapi dia ini punya semangat untuk bekerja untuk Islam. Dia mengetik, memasukkan data-data mu'allaf yang baru masuk Islam dengan cepat sekali. Kemampuannya sekitar 140 kata per menit, kecepatan mengetiknya. Kemudian suatu hari ditugaskan oleh sekretaris untuk menjaga reception, istiqbal, untuk menerima tamu. Karena kantor kami juga punya stand, kita jual buku, kaset dengan harga yang murah, untuk nanti kita cetak ulang lagi, untuk kita copy lagi, kita sebarkan lagi. Tetapi ada di antara buku tersebut yang kita bagikan gratis, cuma-cuma untuk mereka yang memang mungkin tidak punya uang tapi ingin mendapatkan tersebut, kita berikan. Ahmad sebelum memulai tugasnya mengeluarkan uang dari sakunya sebanyak 5 real. Dia katakan, Ustadz, ini uang 5 real dari kakek saya untuk jajan saya. Subhanallah. Saya katakan, Ahmad, kami semua percaya bahwa Anda adalah orang yang jujur dan amanat. Tanpa mengatakan seperti itu, kami sudah percaya. Ahmad rupanya khawatir
Kalau dia tidak keluarkan uang dulu, dia bertugas menerima uang dari pembeli. Nanti terkumpul, sore hari dia akan serahkan ke sekretaris. Nanti ada uang lebih, nanti dia katakan ini uang saya, mungkin bisa menimbulkan kecurigaan, suudzon dari orang lain. Maka sebelum mulai dia beritahukan dulu, di saku saya ada uang, punya saya pribadi. Subhanallah. Setelah itu banyak orang datang, dia mulai catat pemasukan-pemasukan yang ada. Kemudian datang ada orang Pakistan, membeli 3 kaset berbahasa Urdu dan 2 set buku berbahasa Inggris. Semuanya jumlahnya 19 real. Kemudian membayarnya 50 real. Belum ada kembalian waktu itu. Jadi Ahmad pergi ke sekretaris, ke ruangan lain untuk menukar uang. Saya tanya kepada pembeli orang dari Pakistan ini, bahwa buku yang bahasa Inggris itu tertulis untuk non-muslim. Mungkin Anda salah beli barangkali. Dia katakan tidak. Saya bekerja di suatu syarikah, perusahaan. Ada teman sepekerjaan saya bukan Islam. Saya beli ini untuk saya hadiahkan untuk dia. Saya merasa dalam hati dia sudah datang di waktu libur. Itu sudah luar biasa. Dan mau membantu dakwah. Jadi terbetik dalam hati, kalau bisa buku bahasa Inggris ini kita gratiskan, cuma-cuma saja. Tapi saya harus izin dulu ke sekretaris. Saya datang, saya jelaskan ke sekretaris bagaimana pendapat Anda kalau buku ini kita gratiskan saja. Dia akan berikan hadiah untuk orang yang bukan Islam. Oh ya, setuju, boleh, silahkan. Berarti dia hanya beli 9 real saja untuk kaset. Ahmad yang mendengar perbincangan kami secara spontan mengeluarkan uang yang 5 real tadi. Dia katakan, saya infakkan fisabilid dakwah 5 real ini untuk orang tadi. Saya nggak punya 9 real. Kalau punya 9 real saya bayar semua, supaya dia nggak usah beli semuanya. Ya Allah, saya merasa terpukul. Di saku kita yang penuh mungkin dengan ratusan real dan uang, berapa banyak yang kita keluarkan untuk kepentingan dakwah. Sedangkan anak ini di sakunya hanya 5 real, dia keluarkan semua untuk kepentingan dakwah. Ini diantara cerita yang saya dapatkan. Kemudian juga banyak pelajaran menarik. Saya selama 2 bulan kurang lebih memperhatikan anak ini. Dan akhirnya Alhamdulillah akrab dengan ayahnya, dengan keluarga mereka, dengan kakeknya. Berapa kali saya ke rumahnya, Masya Allah, mereka sudah menganggap kita sebagai keluarga sendiri. Dan saya membimbing anak ini, tapi juga mendapatkan banyak pelajaran dari anak ini, mendapatkan banyak ilmu dari anak ini. Di antaranya, dia juga saya minta untuk memberikan ceramah di asrama haji Madinatul Hujjaj dalam bahasa Arab yang nanti akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ahmad tanya tentang apa topiknya. Saya katakan tentang ukhuwah Islamiyah. Pertama, pentingnya ukhuwah Islamiyah apa saja. Kedua, hal-hal yang dapat mengeratkan ukhuwah. Dan yang ketiga, hal-hal yang dapat merusak ukhuwah. 3 poin ini saja. Dia bilang saya perlu waktu sepekan untuk mencari bahan. Silahkan. Karena jamaah haji dari Indonesia yang berjumlah 200.000 itu perlu waktu 1 bulan mungkin. Dari pertengahan Zulhijjah, baru terakhir jamaah pulang itu pertengahan Muharram. Jadi banyak waktu kita. Sampai sudah saat waktunya, Ahmad mengatakan, Ustadz saya sudah siap, tapi saya belum bisa ceramah tanpa teks, saya harus baca teks. Oh iya, tidak apa-apa, saya bilang, silahkan baca teks. Kami berangkat, diantar oleh kakeknya. Saya duduk di depan, ibunya juga ikut. Waktu itu hari Senin. Ahmad puasa sunnah, puasa Senin sunnah. Bawa kurma. Waktu itu menjelang maghrib, acaranya setelah maghrib baru mulai sampai isya. Jadi dia bawa kurma dan air untuk nanti buka untuk maghrib. Kemudian di dalam perjalanan saya katakan, Ahmad nanti setelah selesai tausiah mungkin ada tanya jawab, soal jawab. Ahmad bilang, Ustadz, saya bukan mufti, saya tidak bisa berfatwa. Oh, saya katakan dengan senyum, bukan untuk berfatwa. Mungkin tanya jawab, ingin kenalan, ta'aruf dan lain sebagainya yang kamu bisa jawab. Tapi tentang hukum-hukum Islam yang kita tidak tahu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan berbuat, berkata apa yang kau tidak ada ilmunya. Oh iya, katanya. Setelah itu mulai singkatnya beliau ceramah dan saya terjemahkan. Masya Allah, banyak di antara jamaah haji yang menangis terharu.
melihat anak ini. Masya Allah, Allah yuwaffiqu wa yusabbitu wa yahdina jami'an, amin. Kemudian hal yang menarik lagi dari anak ini, suatu hari pihak sekolah, dia ini dari kecil, dari kelas 1 SD selalu ranking pertama, juara pertama. Rata-rata rapotnya itu 99, sekian, hampir sempurna 100 nilainya. Kemudian dia sekolah di satu sekolah, dipilih oleh pihak sekolah, ada 20 anak dari antara 100 atau 200 siswa kelas 6 untuk studi tour. Di hari libur mengadakan studi tour ke Malaysia. Minta izin, sekolah minta izin kepada orang tua murid. Ternyata Ahmad mendapatkan surat dari orang tuanya untuk sekolah. Sebelum diberikan ke sekolah, Ahmad serahkan kepada saya, "Ini Ustadz, surat dari orang tua untuk sekolah, silahkan diperiksa, dikoreksi, barangkali ada masukan-masukan, ada saran." Saya baca. Di antaranya pihak orang tua mengatakan, "Kami dengan berat hati tidak mengizinkan anak kami pergi. Karena apa? Anak kami masih kecil. Kami khawatir di luar negeri itu nanti melihat perempuan-perempuan tidak tutup aurat, dengan pakaian yang terbuka auratnya. Anak ini masih baru tumbuh dewasa, belum begitu kuat. Beda nanti kalau sudah dewasa, insya Allah bisa lebih menjaga, tapi ini masih baru. Jadi kami harus jaga dulu." Kedua, tujuannya dalam pihak sekolah ingin mengetahui program kurikulum yang ada di universitas-universitas Malaysia. Dia katakan anak ini masih kelas 6 SD, belum begitu penting, daruri untuk tahu program kurikulum universitas. Kalaupun dianggap perlu, tiap tahun ada pameran di Jeddah dari universitas seluruh dunia, dan kita bisa tahu, tanya program kurikulum di Malaysia dan lain sebagainya. Ataupun lewat internet pun kita bisa mengetahui. Yang ketiga, dia katakan di antara tujuannya juga supaya kita lihat gedung-gedung, katanya, gedung Menara Kembar dan lain sebagainya, gedung yang tinggi. Ibu atau dan ayah Ahmad mengatakan, "Kami khawatir kalau anak ini dari kecil dididik untuk kagum kepada hal-hal yang bersifat fisik," kata dia. "Tidak jadi masalah untuk melihat gedung dan lain sebagainya, tapi tolong didik anak kami ini yang sifatnya mental, kepribadian, akhlak. Bukan hanya sekedar keilmuan ataupun melihat hal-hal yang kekaguman yang sifatnya fisik, tapi tolong akhlak, penting sekali. Dan kami sarankan seandainya pihak sekolah ingin mengirimkan anak kami ke negeri-negeri Islam yang sedang terjadi bencana, seperti bencana alam tsunami atau bencana alam gempa bumi di Pakistan dan lain sebagainya, di belahan dunia Islam, kami dengan senang hati melepas anak kami menjadi relawan untuk membantu kaum muslimin yang sedang mendapatkan musibah. Apalagi banyak misionaris-misionaris lain dari lain agama yang berusaha memurtadkan umat Islam dengan alasan payung kemanusiaan." Saya baca surat ini, saya terpikir kasihan anak ini, mungkin sedih, mungkin kecewa, tidak jadi pergi kan. Saya tanya, "Ahmad, kamu sedih atau tidak pergi?" "Tidak Ustadz." "Loh, teman-teman kamu berangkat, kamu sendiri nggak berangkat, nggak diizinkan. Yang lain nggak ada masalah, diizinkan." "Tidak Ustadz, alasannya begini, 1, 2, 3, persis seperti isi surat ini." Ketika saya tanya kepada orang tuanya, memang sebelum kami bikin surat, kami panggil Ahmad, kita diskusi, "Apa pendapat Anda? Menurut kami seperti ini, bagaimana pendapat?" Sehingga surat itu oleh Ahmad dianggap surat dia juga yang membuatnya. Jadi dia pertahankan. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya tinggal di sana 2 bulan untuk kegiatan dakwah untuk para jamaah haji, karena saya ada izin tinggal di sana, tapi lebih banyak di Indonesia. Sebelum saya pulang, Ahmad ingin mentraktir makan di rumah makan. Dia dan supirnya datang menjemput, kemudian kita makan bersama. Saya sempat mengatakan, "Ahmad, saya pernah menulis surat untuk Anda. Ketika saya berada di Masjidil Haram, saya tulis surat nasihat-nasihat. Saya katakan di antaranya, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka."
temanmu itu adalah orang-orang yang jujur, yang tulus menginginkan kebaikan untuk Anda, bukan yang selalu membenarkan setiap ucapan dan tindakan Anda. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Kalau saddaqaka selalu membenarkan, tapi kalau sadaqaka artinya tulus, jujur, menginginkan kebaikan. Kemudian dia katakan, ya saya sempat baca sepintas dan lain sebagainya. Kemudian biasanya umumnya orang-orang di sana setelah makan itu minumnya apa? Airnya Pepsi Cola, Mirinda, yang seperti itu, minuman-minuman bersoda ya. Walhasil saya tanya, mau minum apa Ahmad? Dia katakan, minum air putih saja. Loh, kenapa kamu tidak minum seperti itu? Tidak baik untuk kesehatan, katanya. Tidak baik untuk kesehatan. Padahal bukan suatu hal yang haram gitu kan. Ya Allah, sejak itu saya tidak minum lagi minuman seperti itu. Sebelumnya saya masih suka minum gitu kan. Sejak itu, ya anak kecil saja menjaga kesehatannya, kok kita tidak menjaga? Bukan berarti haram, tapi tidak baik, apalagi kalau mengkonsumsinya banyak. Sebelum pulang, dia katakan, saya akan antar Anda ke airport. Saya bilang, jangan, sudah ada teman saya, dan saya tahu Anda sudah sibuk sekali waktunya. Sudah cukup kita bertemu 1 jam, 1 jam setengah untuk makan bersama, suatu yang luar biasa. Kemudian dia keluarkan uang dari dompetnya. Dia katakan, Ustadz, ini amanat, tolong titip uang 100 real, Ustadz pulang untuk korban bencana alam tsunami di Aceh. Karena waktu itu awal 2005, korban bencana alam tsunami 26 Desember 2004. Sangat dekat sekali waktu itu. Saya katakan, jangan titipkan saya, ini amanat, biar titipkan lembaga resmi yang ada di Arab Saudi, suruh supaya dikirim. Tidak, saya ingin Anda yang menyerahkan langsung ke sana. Ya sudah, kalau amanat saya terima. Insya Allah saya akan berangkat juga setelah pulang dulu ke rumah 1 pekan. Saya akan berangkat ke Aceh. Insya Allah ada program di sana. Saya terharu. Dan ketika saya tanya orang tuanya, bukan disuruh oleh orang tuanya, dan bukan uang dari orang tuanya, uang tabungannya sendiri. Pernah juga suatu hari saya telepon orang tuanya. Saya katakan, ada seorang dai ustadz dari Geneva, dari Swiss. Luar biasa orangnya, akhlaknya baik sekali. Usianya sudah 70 tahun. Saya ingin pergi ke Mekah karena beliau ini punya adik dosen di Ummul Qura University. Saya kenal baik dengan adiknya, sehingga saya ingin mendapatkan ilmu nasihat dari orang tua. Karena tentu banyak orang tua itu punya pengalaman daripada yang muda. Saya ingin kalau bisa Ahmad ikut serta. Oh, itu hal yang baik sekali. Tapi tolong kalau bisa jangan dipaksa. Tanyakan saja, kalau mau boleh, kalau tidak, tidak usah. Dia bilang, orang tuanya, salah begitu. Ini suatu kebaikan. Kami tidak akan memaksa dia, tapi tugas kami adalah memotivasi, menumbuhkan minat anak, supaya anak tahu bahwa hal ini adalah hal yang penting. Subhanallah, ini pun satu pelajaran yang berharga. Setelah kita mendengarkan kisah ini, kita mulai ambil faedah satu persatu dari kisah tadi. Yang pertama, tentang keikhlasan. Dari ucapan Ahmad tadi yang mengatakan motivasi untuk bekerja untuk Islam adalah al-ajr indallah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan din untuk Allah. Innamal a'malu binniyat, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Kita terus perlu meluruskan niat, karena syarat diterimanya amal ibadah itu, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu koreksi, muhasabah, evaluasi tentang niat ibadah kita, niat aktivitas-aktivitas kita. Apakah ada niat-niat yang selain karena Allah, yang sifatnya duniawi, interest dunia, untuk akhirnya yang menjadikan bisa jadi tidak sehatnya
yang seharusnya antara aktivis Islam yang satu dengan yang lain, lembaga yang satu dengan yang lain saling melengkapi, saling menyempurnakan, tapi terkadang terjadi saling menghujat, saling menuduh dan lain sebagainya. Perlu dikoreksi, apakah ada yang salah dari niat atau tidak. Mereka bukan musuh, mereka adalah mitra yang meringankan beban kita dalam berdakwah. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, kewajiban kita untuk meluruskan, tapi dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian dan dendam. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, dianggap sebagai saingan, akhirnya dicari-cari kesalahan, bahkan dihujat, kemudian dibuka aib-aibnya. Tetapi kalau seorang itu punya rasa kasih sayang, tentu dengan cara-cara yang baik. Kita harus berusaha untuk menjadi dokter hati, bukan seorang hakim. Dokter yang menyembuhkan pasien dengan cara yang lemah lembut. Tapi kalau seorang hakim hanya bisa memvonis saja, kita bukan. Seorang aktivis Islam, pejuang Islam, pendakwah Islam, berusaha bagaimana memperbaiki diri kita sendiri yang banyak kelemahan dan kekurangan, keluarga dan masyarakat. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik juga tentang semangat Ahmad untuk menjadi relawan. Dengan kemampuan, potensi yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk kepentingan Islam. Di Arab Saudi saya lihat subhanallah banyak dari mereka yang orang-orang yang baik, mereka bekerja di pagi hari, tapi ada waktu lain yang mereka itu punya program-program sosial dan amal-amal soleh lainnya. Berbeda-beda, seperti tadi direktur kami khusus membuka lembaga dakwah untuk pendatang yang tidak berbahasa Arab. Tapi banyak lagi orang lain lagi membuka lembaga untuk para pemuda yang belum nikah supaya bisa cepat nikah. Karena di sana banyak pemuda yang terlambat nikahnya. Karena apa? Karena biaya nikah tinggi. Sehingga mereka bantu. Angka perceraian luar biasa besarnya. Sehingga mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan, training-training tentang bagaimana seharusnya hak-hak suami istri dan seterusnya. Dan mereka yang bisa mendapatkan bantuan materi uang dari lembaga tersebut, syaratnya harus dapat rekomendasi dari imam masjid setempat. Dia itu harus sholat rajin 5 waktu di masjid. Ada rekomendasi baik akhlaknya, sehingga dia bisa dapat nanti bantuan uang dan juga dapat bantuan pinjaman. Ada lagi lembaga khusus menangani untuk menerima perabot-perabot rumah tangga yang second, yang bekas, yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus. Terima, tinggal telepon. Kami punya kursi tapi nggak perlu lagi AC lama, kami sudah beli lagi, karpet, tempat tidur, lemari, silahkan ambil, kirim mobil. Dan itu nanti diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan sama, syaratnya pun seperti itu. Orang yang baik akhlaknya, sholatnya tidak tinggal dan lain sebagainya. Ada lagi satu lembaga khusus kegiatannya menengok orang-orang sakit di rumah sakit. Menengok orang sakit di rumah sakit, menghibur mereka. Banyak dari orang-orang sakit itu putus asa, lemah dengan sakitnya tadi, mungkin bersangka buruk kepada Allah. Mereka datang, mereka hibur, mereka beri hadiah, mereka kasih motivasi, kasih pamflet, buletin, buku, bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sakit, wudhu dan lain sebagainya. Luar biasa. Banyak sebenarnya pemikiran-pemikiran, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan setelah baik kita masih bekerja ataupun ketika sudah kita tidak bekerja di tempat yang formal, kita bisa menggunakan sisa umur kita untuk kepentingan-kepentingan Islam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta maupun anak kecuali yang menemui Allah dengan hati yang sejahtera. Kita pasti akan meninggal dunia. Tapi apakah meninggal dunia menemui Allah dengan hati yang sejahtera atau tidak? Apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menemui Allah? Dengan iman, dengan ilmu, dengan amal saleh tentunya. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah Ahmad juga tentang masalah amanat dan kejujuran tadi. Dia memberitahu dulu tentang uang yang dia punya. Nah, ini tentang amanat. Ini juga penting sekali bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang amanat, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pelajaran lain juga yang bisa kita petik, semangatnya untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah.
Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Sedekah tidak mesti dengan uang yang besar. Senyum kepada saudaramu, sedekah. Memberitahukan kepada orang yang tidak tahu, sedekah. Menyampaikan ilmu sedikit yang kita ketahui, sedekah. Bahkan kalau kita lihat di Masjidil Haram saat tawaf, banyak orang yang tawaf membawa anak kecil, dan sebagian dari mereka menangis, anak kecil itu. Kita lihat orang lain yang tidak kenal dengan orang tua dan anak ini segera mengambil coklat dari kantong, dari saku, dari tas kecilnya, atau biskuit, dia berikan kepada anak tadi. Anak tadi langsung terdiam, senang. Orang tuanya tenang, yang lain juga tidak terganggu. Subhanallah, amalan yang terasa sepertinya ringan, kecil saja. Ada lagi seorang yang membawa tisu di pelataran Masjidil Haram, hanya menyediakan tisu saja. Silahkan yang mau ambil, mungkin ada yang berkeringat, oh pada saat dibutuhkan. Amalan yang terasa ringan, tapi bisa jadi mereka yang diberi tadi mendoakan kita. Berapa banyak pintu-pintu langit terbuka, doa-doa kita dikabulkan, doa-doa mereka untuk kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kebaikan yang sepele, yang ringan yang kita berikan untuk orang lain. Itu juga menjadi motivasi untuk kita untuk banyak terus berbuat baik. Imam Masjid Quba di Madinah pernah berceramah, cerita, dia katakan ada seorang dari Mesir menunaikan ibadah haji. Naik bis mungkin dari Mekah mau ke Arafah atau mau ke Mina, ternyata berdesak-desakan, dia tidak dapat tempat duduk. Tapi ada nenek-nenek juga sama, tidak dapat tempat duduk juga. Dia kasihan, ibu-ibu sudah tua, lemah badannya. Dia minta kepada orang yang di depan, yang duduk, suami istri, bicara kepada suaminya, tolong, Anda kasih tempat duduk buat ibu-ibu sudah tua, Anda berdiri. Yang duduk tadi tidak mau, tidak. Lihat lagi nenek tadi, kasihan lagi. Tolong, Anda berdiri, di belakang ada nenek, biar dia duduk. Tidak juga. Sampai 3 kali baru dia berdiri. Mungkin kesal, sudah diberitahu terus, akhirnya dia berdiri. Nenek, ibu, Umi, ta'ali, katanya, kembali duduk. Sampai ibu itu duduk. Si ibu itu bukan mendoakan orang yang punya kursi tadi, malah mendoakannya orang yang berusaha supaya dia bisa duduk. Dia katakan, semoga Allah memberikan taufik untuk kamu supaya bisa naik haji tiap tahun. Kata imam masjid tadi, saya kenal orang Mesir tadi. Beliau sekarang sudah 32 tahun tiap tahun berangkat menunaikan ibadah haji. Dikabulkan doanya oleh Allah, doanya nenek tadi. Jadi jangan kita anggap ringan. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Apa yang kita bisa kita lakukan. Saya pernah berkunjung ke Mekah, ke rumah bibi, adiknya ibu di sana. Ternyata anaknya yang sudah dewasa, dia setiap hari membuatkan teh untuk kuli bangunan di luar. Padahal bukan kuli ini membangun rumah dia, membangun rumah orang lain. Tapi ingin bersedekah minum air teh untuk mereka, kasihan mereka mungkin butuh minuman. Tiap hari dibikinkan untuk di sana. Yang nganter tentu anaknya lagi yang sudah dewasa. Ibunya tidak membuatnya. Ibunya tidak mengantarkan langsung. Tapi ini suatu adanya empati untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Apa yang kita bisa mampu kita lakukan. Apalagi berbuat untuk kepentingan Islam, untuk dakwah Islam, membeli buku, membeli buletin, kita berikan hadiah. Yang kalau sampai orang itu mendapatkan hidayah dengan sebab kita, luar biasa. La an yahdiyallahu bikam ra'an khairun laka min humurin na'am. Allah memberi hidayah dengan sebab Anda itu lebih baik daripada mendapatkan unta yang merah. Unta yang sangat mahal sekali harganya. Mungkin sekarang barangkali kalau mobil BMW ataupun yang lainnya, tapi lebih baik mendapatkan orang lain mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Kadang kita berusaha cari uang, banting tulang untuk mendapatkan uang, tapi ternyata untuk menjadikan sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah, luar biasa ajarnya, ganjarannya. Termasuk seperti tadi kisah dari orang Pakistan yang datang ke kantor untuk beli buku untuk dihadiahkan. Itu juga suatu amal yang baik. Nah, ini dakwah luar biasa pengaruhnya.
Termasuk anak kecil tadi ingin berdakwah, berceramah, dan lain sebagainya. Pengaruhnya luar biasa, menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kita harus punya semangat bagaimana memikirkan umat agar kita juga dapat hidayah dan orang lain dapat hidayah. Karena Rasul SAW teladan kita, yang dipikirkannya adalah bagaimana umati agar mereka mendapatkan hidayah, bukan memikirkan diri pribadi. Tetapi orang yang memikirkan umat, insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan pribadinya. Dibandingkan orang yang sibuk memikirkan pribadi, belum tentu cukup urusan pribadinya. Barang siapa yang menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah ucapan orang tua Ahmad yang mengatakan, tugas kami menumbuhkan motivasi untuk anak. Ini juga penting, motivasi kita kurang. Sering orang tua hanya menyuruh saja kepada anak, perintah, hanya doktrin. Kamu harus sholat, kamu harus ngaji, tidak boleh pergi, dan seterusnya. Sebatas itu. Tapi pernahkah kita beri motivasi kepada anak kita? Apa pentingnya sholat? Apa pentingnya ngaji? Apa bahayanya bergaul dengan teman-teman yang tidak baik? Lewat cerita-cerita, lewat kisah-kisah, lewat membaca Al-Quran bersama, kita buka isinya, kita baca tafsirnya, sehingga mereka memahami, menyadari pentingnya dari dalam hati. Walaupun kita tidak ada, dia tetap konsisten dengan apa nasihat kita tersebut. Tapi kalau hanya doktrin saja, dia mungkin patuh karena takut pada kita. Tapi kita tidak ada, dia akan menyimpang lagi. Kalau kita buka di surat Yusuf, surat ke-12, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang, mereka sujud kepadaku. Ini menunjukkan adanya keterbukaan antara orang tua dengan anak. Anak menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia impikan kepada orang tuanya. Sering anak kita ini tertutup, tidak mau cerita kepada kita. Karena apa? Kalau baru cerita, kita langsung salahkan dia. Kadang kita tidak sabar menunggu dia selesai bicara, langsung kita potong, langsung kita pojokkan. Anak mengadu tentang gurunya yang sikapnya kurang baik kepada dia, wah kamunya memang malas, langsung seperti itu. Sehingga dia tidak terbuka. Padahal penting sekali keterbukaan anak pada orang tua. Orang tua juga berusaha memposisikan dia sebagai sahabat bagi anaknya, sehingga dia akan sharing, cerita, apa rahasia, tidak ada yang rahasia kecuali diceritakan kepada orang tuanya. Tapi kalau kita ada jarak, dia tidak akan cerita kepada kita dan tertutup. Kemudian ayah Nabi Yusuf juga ketika mendengar berita itu, di ayat 4, idh qala Yusuf li abihi, pertama ayat 4 ya tadi ya, inni ra'aitu ahada asyara qauqaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tadi ceritanya. Kemudian ayahnya mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Ayah Nabi Yusuf tidak hanya larang saja, jangan cerita mimpimu kepada saudaramu, titik, tidak. Tapi apa alasannya dia ceritakan? Bahwasanya kalau kamu ceritakan, mereka bisa membinasakan kamu dengan tipu dayanya. Dan setan itu jelas musuh yang nyata bagi manusia. Walaupun anak kita masih kecil, ajak bicara dia seperti orang dewasa. Berikan alasan-alasan. Saya punya anak, setelah saya pulang ke Indonesia, anak saya 2 tahun, setiap saya pergi, bawa kendaraan motor, untuk jemput anak, ada 2, dia menangis, minta ikut. Saya waktu itu belum mengerti, hanya bilang, tidak boleh ikut, pergi. Dia tetap menangis, gitu kan. Saya juga sedih juga. Tapi ketika saya paham tadi bagaimana memberikan alasan, saya ajak bicara anak 2 tahun tadi. Motor kami ini tidak cukup kalau kamu ikut juga, nanti berempat bisa membahayakan, jatuh.
Mungkin, tapi nanti setelah pulang insya Allah saya ajak kamu jalan-jalan berdua. Oh iya. Langsung dia tertawa. Saya setiap pergi berangkat menjemput anak, kakaknya, dia tertawa, senang, tidak menangis lagi. Berarti kesalahan sebelumnya dari kita orang tua tidak memberikan penjelasan-penjelasan kepada anak. Kita kurang sabar barangkali. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di antaranya juga tentang menjaga kesehatan. Itu penting juga ya. Anak kecil tadi tidak minum minuman bersoda. Kita berpikir bagaimana dengan kita. Terkadang kita sudah tahu merokok itu tidak baik bagi kita. Bukan hanya untuk kita saja perokok, tapi bagi yang menghirupnya juga di rumah. Tapi kadang kita tidak peduli saja. Padahal kesehatan ini amanat, harus dijaga. Kesehatan ini termasuk amanat. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tausiah pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk yang hadir dan yang mendengarkan tausiah ini. Sebelum ditutup, silahkan jika ada tambahan informasi ataupun faedah-faedah lain yang belum sempat saya sampaikan dan mungkin saya juga tidak tahu faedah tersebut, maka bisa kita saling berbagi untuk saling melengkapi dari faedah dari kisah dai kecil tersebut. Atau ada yang ingin bertanya juga, silahkan. Ya. Di mana Ahmad sekarang? Oh ya. Apa yang dibuat sekarang? Masya Allah. Ahmad sekarang sudah kuliah jurusan kedokteran dan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang mungkin sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga kuliah. Kita doakan semoga Allah tetapkan supaya tetap istiqomah, karena tantangan juga banyak. Tidak ada jaminan ketika di masa remajanya baik, kemudian sekarang akan tetap, tidak ada jaminan. Pengaruh lingkungan, teman-teman dan lain sebagainya, itu juga satu tantangan-tantangan gitu kan. Termasuk untuk anak-anak kita kan, kita doakan semoga Allah memberikan taufik, hidayah untuk Ahmad dan untuk anak-anak kita semuanya dan untuk kita semua supaya tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain. Terkadang dari pertanyaan itu ada hal-hal yang belum sempat saya beritahukan mungkin, dan itu insya Allah bermanfaat juga untuk kita. Kisah Ahmad ini sudah saya bukukan dalam sebuah buku yang untuk kisahnya itu dengan judul Anak-anak Idaman Orang Tua. Berisikan kisah tentang Ahmad, kemudian kisah tentang Abdullah yang semalam saya sampaikan di Mediu ya, yang isi SMS, yang sampai SMS-nya itu bisa mendamaikan dua orang yang berselisih, dan juga ada kisah Marwan, anak kecil usia 7 tahun yang tunarungu dan tunawicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Tapi subhanallah, dengan sebab anak ini ayahnya yang banyak berbuat dosa besar, meninggalkan sholat, mendapatkan hidayah Allah dengan sebab anak tersebut. Ini dalam satu buku tersendiri, buku tipis, bisa dibaca untuk anak-anak dan orang tua. Tapi ada juga buku lain dengan judul 29 pelajaran berharga dari kisah dai cilik, sebagai pensyarah dari buku ini yang diperuntukkan untuk para orang tua dan para guru untuk mendapatkan apa faedah-faedah dari kisah tadi, apa saja dari penjelasan para ulama, dari ayat-ayat Quran, dari hadis Nabi SAW, untuk bermanfaat untuk para guru dan para orang tua. Ada lagi yang lain? Bang Adi, barangkali mau tanya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita tawadhu? Ya. Lawan dari tawadhu, rendah hati, adalah sombong gitu kan. Bagaimana supaya kita meninggalkan sikap sombong? Pertama, kalau untuk orang lain, kita tidak boleh terburu-buru memvonis bahwa dia itu sombong misalnya kan. Karena kalau salah itu kita berdosa. Mungkin orang itu kurang ramah, tapi itu kepribadiannya. Tapi setelah kita kenal lebih dalam, dia orang yang baik hatinya, tapi tidak sombong. Tapi mungkin kebiasaannya mungkin tidak murah senyum dan lain sebagainya misalnya. Ada juga orang yang kita sapa di jalan salam, tapi dia tidak menjawab,
kita juga tidak bisa menyimpulkan, oh itu dia sombong. Nah ini, kita hati-hati. Karena bisa jadi dia tidak mendengar ucapan kita, mungkin sedang banyak masalah yang dia pikirkan, sehingga tidak begitu konsentrasi. Tapi untuk diri kita sendiri, kita harus koreksi. Jangan sampai ada benih-benih kesombongan pada diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong. As'al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Cirinya meremehkan orang lain. Kesombongan faktornya banyak. Bisa jadi karena masalah faktor kekayaan, materi, dia menyombongkan diri. Padahal kita yakin materi ini tidak ada yang patut kita banggakan. Tidak ada jaminan orang yang kaya dicintai oleh Allah. Sehingga kalau kita bersyukur dengan harta kita, maka itu insya Allah bermanfaat. Tapi kalau dengan menyombongkan, meremehkan orang-orang miskin yang tidak punya, berarti itu satu dosa bagi kita. Dan belum tentu harta itu bermanfaat untuk kita. Kalau kita gunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, malah menjadikan dosa bagi kita. Dan hisabnya juga semakin berat nanti di hari akhirnya. Kalau banyak hartanya, hisabnya juga berat. Akan dihisab. Nah, ini. Kemudian ada lagi orang yang menyombongkan diri karena jabatan dan kekuasaan. Padahal juga sama, jabatan dan kekuasaan tidak langgeng, tidak abadi. Ketika dia sudah selesai, dia tidak menjabat lagi. Nah, ini. Dan tidak ada jaminan orang yang mendapat jadi pejabat itu akan dicintai oleh Allah. Tidak ada jaminan, kecuali kalau dia tawadhu, dia patuh pada Allah, taat, insya Allah akan dicintai oleh Allah. Kemudian ada lagi yang sombong karena ketaatannya kepada Allah, karena rajin dia menuntut ilmu, karena dia sudah menjalankan sebagian dari aturan-aturan Islam, kadang meremehkan orang yang dia anggap masih bermaksiat. Sebagian orang yang masih belum menutup aurat misalnya dari kaum muslimah, kemudian kita sombongkan dia misalnya, kita remehkan. Ada orang yang masih banyak maksiat yang lain, salaman kita tidak lihat wajahnya misalnya, karena kita merasa diri kita lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, padahal tidak. Bisa jadi mereka itu derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dari kita, tapi kita tidak tahu. Mungkin kita banyak penyakit-penyakit hati pada diri kita, termasuk sombong, riba, dosa-dosa lain banyak. Sedangkan dia mungkin karena tidak tahu, Allah ampuni, bisa jadi. Dan banyak amal-amal lainnya yang lain yang besar yang kita tidak ketahui. Mungkin dia banyak amal solehnya. Dan yang kita khawatirkan dalam hadis Nabi SAW, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga. Sudah dekat sekali jarak antara dia dengan surga. Tapi datang ketentuan Allah, beramal dengan amalan ahli neraka, dan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, masuk neraka dia. Dan sebaliknya, orang yang beramalan dengan amalan ahli neraka, sudah dekat sekali jaraknya, datang ketentuan Allah, dia di akhir hayatnya melakukan amalan-amalan ahli jannah, maka dia masuk surga. Jadi tidak ada jaminan sekarang ini kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau husnul khatimah, kematian akhir, kematian yang baik, dan kami berlindung dari keburukan akhir yang buruk dari kematian kita. Sehingga tadi tidak meremehkan orang lain, kita tetap menghargai dan lain sebagainya. Ada cerita seorang muslimah kedatangan tamu perempuan penyanyi yang biasa manggung di pentas, konser di kota dia, tinggal di satu hotel dari luar negeri. Wanita muslimah mencari informasi di mana dia tinggal, di hotel mana, sampai dia telepon, saya mau bicara dengan fulana, penyanyi tadi. Dihubungkan, kemudian selamat datang, Anda berada di negara kami, semoga Anda dalam keadaan nyaman, senang, bahagia selalu. Dia menganggap bahwa ini fansnya, penggemarnya kan. Kemudian saya ingin bertanya, kalau seandainya, kata si daiyah ini ya, kalau seandainya Anda memiliki harta yang sangat berharga sekali, kira-kira disimpan di mana?
Penyanyi tersebut mengatakan, kalau saya punya harta yang sangat berharga sekali, yang mahal, tentu saya simpan di tempat yang tertutup, tidak mudah terjamah oleh orang lain, supaya tidak dicuri dan lain sebagainya. Saya simpan baik-baik. Oh, kalau begitu saya mau tanya lagi, kira-kira harta apa yang paling berharga yang dimiliki seorang muslimah? Karena dia muslimah. Bingung juga dia jawabnya. Apa ini maksudnya pertanyaan? Kemudian si penanya mengatakan, bukankah kehormatan diri, kesucian diri itu sangat mahal yang dimiliki oleh seorang muslimah, harta yang paling mahal. Baru dia sadar, sudah cukup, saya bertobat pada Allah. Dia meninggalkan. Karena dia dengan tampil seperti itu, dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Dilihat oleh orang lain banyak, bergoyang, berdansa, menyanyi dan seterusnya. Nah, ini satu cara yang lembut sekali untuk mengingatkan orang lain. Ketika seorang itu tulus ikhlas, punya sifat sayang, dan berdakwah dengan cara yang tepat, yang tidak menyinggung, tidak melukai perasaan orang lain, insya Allah dakwah bisa lebih diterima oleh masyarakat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman dan berdakwah dengan bijaksana. Amin. Ya, setelah kita belajar tentang sunnah, masih ada amalan yang kita masih tidak mau tinggalkan karena ianya ilmu daripada ayah ibu kita, karena amalan itu positif untuk kemasyarakatan dan hukumnya. Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin menghalangi orang untuk mengikuti hidayah. Saya sampaikan lagi, semalam juga sebenarnya saya sudah sampaikan, tapi mungkin yang hadir berbeda barangkali, atau banyak yang tidak hadir semalam. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah jalan yang lurus. Sehari semalam minimal 17 kali kita minta. Belum ditambah sholat-sholat sunnah kita. Permintaan kita kepada Allah berupa hidayah ada 3 hal maknanya. Yang pertama, minta kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, karena masih banyak petunjuk-petunjuk Allah yang belum kita ketahui. Sehingga kita konsekuensinya harus giat menuntut ilmu. Dengan ilmu tadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang hidayah, mana yang dhalalah. Kita bisa membedakan dengan ilmu. Ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Bagaimana para sahabat mempraktekkan ayat Al-Quran tersebut, hadis Nabi SAW tersebut. Ini yang perlu kita giatkan untuk kita terus setiap hari menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis Nabi SAW, membaca tafsir, membacakan syarah, mendapatkan nasihat-nasihat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Karena tidak ada jaminan orang itu ilmunya luas, dalam, tapi dia mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Ilmu sekedar Islamologi bisa jadi, pengetahuan banyak, pandai, tapi belum tentu dia amalkan. Kita minta kepada Allah agar memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Di antara doa yang lebih spesifik, Nabi SAW mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni, tolonglah aku. Karena kita sadar, kita ini lemah. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, supaya dapat berzikir kepadamu, minta tolong kepada Allah. Supaya dapat mensyukuri nikmatmu, saya minta tolong kepada engkau ya Rasulullah, supaya bisa bersyukur ya Allah. Kemudian supaya saya dapat beribadah kepada engkau ya Allah dengan baik, saya minta tolong, bantu saya ya Allah. Ibadah yang kita lakukan semata-mata karena kemudahan, kemurahan, pertaufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita dan lain sebagainya. Sehingga ada hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mengikuti hidayah. Di antaranya ilmu yang kurang,
pemahaman yang salah dalam memahami ilmu tadi, yaitu metodologi yang salah dalam memahami ilmu. Orang mungkin tahu ada ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada engkau al-yakin. Apa makna al-yakin dalam ayat ini? Al-ajal, maksudnya kematian. Tapi orang kadang salah pahami, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi kalau kamu sudah sampai derajat kepada yakin, makrifat, tidak perlu lagi sembah Allah. Boleh tidak salat, boleh tidak puasa, sudah tingkatannya sudah sangat tinggi makomnya. Nah, ini sudah satu kesesatan. Tapi mereka dasarnya alasannya dari Al-Quran. Tapi metodologi memahaminya tidak sesuai dengan metodologi yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran. Dan banyak seperti itu. Di antara hal yang dapat menghalangi orang untuk mengikuti hidayah, mengikuti kebanyakan orang tua, atau mengikuti kebanyakan orang. Umumnya orang seperti ini semua. Masa Anda saja yang benar sendiri, atau sedikit orang, dan lain sebagainya. Padahal kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang, bukan dari karena adat istiadat, bukan karena orang tua kita melakukan itu pasti benar. Tidak. Kita kembali, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita akal. Kita pelajari. Setelah kita tahu ini benar dan orang tua kita salah, kita doakan semoga Allah ampuni mereka. Bisa jadi mereka tidak tahu melakukan kesalahan, tidak tahu. Dan seandainya mereka orang tua kita salah sekalipun dan tahu misalnya ya, manusia tidak ada yang sempurna, kita doakan ampuni. Kalau kita lakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh orang tua, jadi beban orang tua kita bertambah dosanya. Karena orang yang mempelopori suatu dosa kemudian diikuti oleh yang lain, dosa yang mempeloporinya pun akan tetap dapat. Di samping pelakunya juga mendapatkan dosa. Berarti kalau kita sayang pada orang tua kita, kakek kita, jangan kita lakukan dosa yang sama, supaya jangan jadi beban bagi orang tua atau kakek kita misalnya. Itu seandainya mereka dikatakan berdosa. Tapi pada umumnya mereka adalah orang-orang yang ikhlas, menginginkan ridha Allah, tapi mungkin salah jalannya karena belum sampai informasi kepada mereka. Apabila telah sampai informasi kepada kita, janganlah kita tolak kebenaran. Hendaklah kita minta kepada Allah, selalu banyak berdoa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami, dan berilah kepada kami rahmat dari sisimu karena engkau maha pemberi. Kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Dari doa ini kita dapati bisa jadi seseorang menganggap kebatilan sebagai suatu kebenaran, atau kebenaran dianggapnya sebagai suatu kebatilan karena kacamata yang salah dalam menilainya. Tapi kita minta kepada Allah, perlihatkanlah kebenaran sebagai satu kebenaran. Tapi tidak cukup itu saja, tahu saja kan? Tapi berilah rizki kepada kami, kekuatan, kemampuan untuk dapat mengikutinya. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa mengikuti kebenaran? Tantangannya banyak. Kalau kita mengikuti kebenaran, mungkin kita dicela, mungkin kita dimusuhi, tapi kita sabar. Jangan balas musuhi mereka lagi, karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku karena mereka tidak tahu. Kita sabar dengan akhlak yang mulia. Insya Allah lambat laun kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Mereka pun akan mengikuti. Dan kalau kita salah, mereka mengingatkan, kita juga terima. Yang ketiga, permohonan kepada Allah berupa hidayah adalah minta kepada Allah agar Allah menetapkan diri kita untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat. Karena tidak ada jaminan kalau hari ini istiqomah, besok akan istiqomah. Hati itu berbolak-balik. Nabi SAW mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku selalu berada di atas agamamu. Ya, hikmah di balik musibah. Musibah itu dibagi berapa?
Berbagai musibah yang manakah yang Allah turunkan pada hambanya yang Allah inginkan kebaikan selepas itu? Ya, saya mohon maaf, mungkin sebelumnya temanya adalah hikmah di balik musibah ya, mungkin. Sehingga di luar tema. Tapi saya berpikir sebelumnya, saya punya kaset tersendiri, judulnya Hikmah di balik musibah. Jadi mungkin bisa nanti didengar ataupun bisa dicari lewat di internet ya, hikmah di balik musibah, mungkin bisa di-download, khusus 1 jam kurang lebih tentang masalah musibah. Tapi intinya sekarang kita tahu bahwa kita hidup pasti mendapatkan musibah, tidak mungkin tidak. Tapi itu sebenarnya banyak kebaikannya. Allah uji kita dengan berbagai macam ujian. Jalan menuju jannah, jalan menuju surga itu mahal, tidak mudah. Tidak bertabur dengan bunga, dengan kemudahan-kemudahan, tapi penuh dengan berbagai macam cabaran, ujian, cobaan ya. Sehingga ini yang menjadikan kita tidak putus asa dengan musibah tersebut. Bahkan selalu berhusnudzon, bersangka baik bahwa banyak kebaikan di balik musibah. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah Allah setelah mendapatkan musibah terlebih dahulu. Kalau orang itunya berpikir, tetap ikhlas, berenung gitu ya dapat. Tapi banyak juga orang yang mendapatkan musibah bukan mendapatkan hidayah, malah semakin tersesat, bersangka buruk kepada Allah, menggerutu, tidak ridha dengan takdir Allah, malah semakin jauh dari agama Allah dengan musibah. Musibah ada yang sifatnya musibah dalam dunia, tapi ada juga musibah dalam agama. Orang menganggap musibah itu hanya dalam dunia saja, sakit, bangkrut, uangnya habis, dianggap musibah seperti itu saja. Itu betul musibah, tapi ada juga musibah yang lebih berat dari musibah dunia. Kalau musibah dunia Allah bisa gantikan, dan tidak menjadi mengapa kita meninggal dunia pun kita tidak bawa harta kita dan lain sebagainya. Tapi yang lebih berat musibah dalam agama. Ketika seorang itu berbuat syirik, itu musibah. Ketika dia itu beribadah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, itu musibah. Ketika dia meninggalkan sholat 5 waktu, musibah. Ketika dia berjudi, berzina, musibah. Ketika dia suka menceritakan aib orang lain, ghibah, musibah. Ketika seorang punya hati yang hasad, dengki, kibir, sombong, itu musibah. Seringnya orang tidak merasakan kalau dirinya sedang mendapatkan musibah, kalau musibah agama. Dalam doa, wala taj'alid Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Itu musibah dalam agama. Jangan sampai ada musibah dalam agama. Kalau musibah dunia, jadikanlah kami sabar ya Allah. Tidak mungkin kita katakan ya Allah jangan timpakan saya musibah dunia. Kita pasti akan dapatkan musibah dunia sedikit atau banyak, tetapi banyak manfaatnya. Kalau kita sabar dan kita ridha, kita akan dihapus dosa-dosa kita. Orang yang terkena duri saja dengan musibah itu kafarah lidzunub. Kita banyak dosa, sehingga kita berharap dengan musibah tadi kalau kita ikhlas menghapuskan dosa. Yang kedua, dengan musibah diberi pahala ganjaran tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberi ganjaran tanpa hisab kepada orang-orang yang sabar. Tanpa hisab itu tanpa terhitung lagi banyaknya, tidak terhitung lagi banyaknya, luar biasa. Berarti itu suatu keberuntungan untuk kita dengan musibah. Dan dengan musibah tadi menjadikan seseorang menjadi tingkatnya, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Itu dengan kita tidak mencari musibah, tidak minta ya Allah timpakan musibah, jangan. Tapi kalau musibah itu datang, kita sabar, kita ridha, kita merenung. Kalau kita seperti itu, insya Allah banyak kebaikan yang kita dapatkan di balik musibah. Sehingga menjadikan dengan musibah tadi, menjadikan seorang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara yang terbaik untuk menasehati dakwah anak? Seperti anak kita yang belum menutup aurat. Ya, terkadang kalau anak kita udah gadis, belum menutup aurat, kita katakan kamu wajib tutup aurat dan lain sebagainya. Mungkin belum mengena dia. Tapi bisa kita dengan cara-cara lain. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, baik yang kita kenal atau tidak, kita ajak anak kita bawa ke rumah sakit. Pemandangan di rumah sakit insya Allah bisa melembutkan hati. Melihat orang yang sedang sakaratul maut sampai dia meninggal dunia,
Dia berpikir nanti kalau saya meninggal dunia bagaimana, saya banyak kekurangan. Ini diantaranya bisa melembutkan hati. Kita ajak takziah ke rumah keluarga yang sedang ditinggal mati kematian. Kita bawa anak putri kita, bawa supaya lihat bagaimana musibah. Kita bawa ke panti-panti asuhan. Kita bawa juga ke panti anak-anak berkebutuhan khusus. Apa bahasa Malaysianya anak berkebutuhan khusus? Kurang upaya, ya. Yang kurang upaya. Kita lihat bagaimana mereka yang secara fisiknya kurang. Ya Allah, kita harusnya bersyukur kepada Allah. Itu diantara kita dengarkan juga, misalnya bawa ke majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu Al-Quran, hadis Nabi SAW menambah iman. Tapi tidak mesti, jangan ustazah atau ustaz tolong nasihati nih anak ini nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat. Mungkin dia nanti malu, tersinggung kan. Tapi dengan cara-cara yang berputar, bawa buku tentang masalah menutup aurat, berikan kepada dia, pada anak kita supaya baca gitu. Sambil terus kita berdoa. Sering kita lupa. Dan juga kalau kita menginginkan kesalehan anak-anak kita, kita berupaya, kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang saleh, yang taat pada Allah. Allah akan bantu nanti dengan kesalehan kita. Ya, dengan kesalehan kita. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan wa kana abuhuma salihah. Ayah dari dua anak yatim ini saleh. Allah akan pelihara anak keturunannya dari orang-orang yang saleh itu. Dijaga, baik dijaga agamanya maupun dijaga dunia dan hartanya. Sehingga kita perlu banyak kekurangan. Bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan anak kita teguran dari Allah, karena kita sebagai orang tua banyak maksiat, dosa pada Allah. Sehingga kita perbaiki terus. Dan terus kita berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa pada Allah, ya Allah, aslih auladana, aslih abanatina, Allahumma hdina wahdihim, beri hidayah pada kami dan pada mereka. Terus doa. Doa orang tua itu mustajab. Dan jangan bosan. Kadang orang doa baru sebentar, wah belum dapat balasan dari Allah, doanya belum dikabulkan, dah berhenti sajalah. Saya capek, lelah, doa nggak diterima-terima. Tidak boleh. Sebagai penutup, atau sebentar, ada nasihat lagi, apa ada pertanyaan ya? Ya, apa lafaz yang melazimi sunnah di saat musibah menimpa kita? Yaitu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi tambahannya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun sudah cukup. Tapi kalau kita mau tambah lagi, bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini, diri kita, keluarga kita, harta yang kita miliki, hakikatnya milik Allah. Ketika sekarang kita mendapatkan musibah, berarti kita ini hanya dititipi saja, amanat, bukan milik kita. Seperti kejadian, sudah habis belum waktunya? Ya, maaf, kalau memang sudah habis, saya cukupkan. Sudah habis atau belum? Belum, ya. Ya. Ada kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim, bukan Ummu Sulaim, maaf. Ya, Ummu Sulaim, betul. Beliau punya anak. Anaknya sakit. Dari suami yang kedua, karena suami yang pertama meninggal, melahirkan Anas bin Malik radhiyallahu an. Anak yang kedua ini dari ayah dari suami Abu Talhah radhiyallahu an. Ketika anaknya sakit, Abu Talhah pergi keluar. Anaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim bilang kepada keluarga di rumah, tolong jangan ada yang memberitahu tentang wafatnya anak saya ini kecuali saya. Saya akan ceritakan kepada suami. Yang lain jangan cerita. Abu Talhah pulang bawa teman-teman. Tanya dulu bagaimana keadaan anak kita. Ummu Sulaim mengatakan lebih tenang daripada sebelum ini. Dia tidak berbohong. Ini hati-hati ya, kita lihat hati-hati, waspada, tidak mau berbohong. Tapi juga dia belum bisa mengucapkan untuk meninggal, nanti mau ngagetkan. Belum, waktunya belum tepat, baru datang. Ibu-ibu, kalau suami baru pulang dari kerja, lelah, masih perut lapar, fisik lelah, jangan banyak diberi masalah. Ini listrik belum bayar, sekolah anak belum bayar, suami pusing nanti marah. Biarkan dulu, buat senang dulu, buat fresh, istirahat.
baru nanti setelah tenang, baru sampaikan problem-problem, gitu kan. Dan suami pun, kalaupun dalam keadaan lapar, lelah, diberi problem, sabar dulu, jangan langsung marah. Itu latihan untuk ketingkatan kepribadian kita menjadi orang yang tahan amarah. Ya, kembali Ummu Sulaim mengatakan, Abu Talha mengatakan, sediakan makanan untuk tamu. Oh iya, hadir, siap, gitu kan. Menyiapkan makanan dulu untuk tamu. Tamu pulang, masih sempat berdandan, mempercantik diri untuk suami. Luar biasa, ingin beribadah. Sebagian dari para istri, perempuan, istri, kalau di rumah tidak suka berdandan. Bahkan yang ada bau dapur, masakan, bawang, apa dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi kalau mau keluar rumah, ke pengajian berdandan, apalagi kalau mau ke pesta pernikahan misalnya kan. Jadi berdandannya untuk di luar, padahal terbalik. Harusnya seorang istri berdandannya untuk suami, gitu kan, bukan untuk orang luar. Ini. Ya, akhirnya bisa menimbulkan suami tidak mendapatkan akhirnya kepuasan di rumah. Dia setan masuk, dia cari nanti naudzubillah kan. Sebabnya dari istri juga misalkan. Walaupun bukan kita saling menyalahkan, tetap tidak jadi alasan ketika seorang berbuat maksiat, alasannya istri sayanya tidak berdandan, itu bohong. Tetap kalau dia harus menjaga keimanan, apapun masalah yang ada, dia harus tetap istiqomah. Sambil kita ingatkan satu sama lain. Akhirnya sampai terjadilah apa yang terjadi, yang dilakukan oleh suami istri. Sampai baru setelah itu Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, seandainya ada barang pinjaman diminta oleh pemiliknya, bagaimana pendapat Anda? Kasih muqaddimah dulu. Serahkan, berikan kepada pemiliknya. Itu pinjaman, bukan milik kita. Anak kita sudah meninggal dunia. Kaget juga dia kan. Sampai lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bilang, apakah tadi malam kamu jadi pengantin? Iya. Semoga Allah SWT memberkahi kalian semuanya dan keturunan. Sampai akhirnya lahir anak-anak yang banyak setelah itu, hufad, hafal Quran, anak-anak yang saleh. Allah gantikan. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran pahala atas musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Asalnya kami tidak membawa apa-apa, waktu lahir kami tidak punya apa-apa, dan ketika meninggal nanti dikubur tidak membawa apa-apa kecuali iman dan amal saleh. Itulah bekal kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Rabbmu, bersegeralah untuk mendapatkan surga. Itu yang menjadikan cita-cita setiap muslim, bukan cita-cita yang duniawi, yang sifatnya yang tidak kekal dan tidak langgeng. Itu boleh-boleh saja, tapi Allah perintahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Jangan sebaliknya, carilah dunia tapi jangan lupa salat. Sebaliknya seperti sambilan saja untuk agama ini, untuk akhirat ini, tapi tujuan kita adalah akhirat. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Sebagai terakhir, saya katakan, saya ceritakan sedikit tentang pentingnya doa ya. Doa luar biasa pengaruhnya. Ada seorang teman ketika bekerja di Arab Saudi. Dia kerjanya di kota Dammam, jauh sekali, dia dan temannya. Ketika dia datang ke Mekah umrah, kemudian bertemu dengan saya, dia katakan, saya berdoa kepada Allah di Ka'bah, saya ingin sekali bekerja di Mekah, tapi saya terikat kontrak pekerjaan 2 tahun di Dammam, tapi saya tetap doa. Teman saya doa minta, dia tidak betah, tidak senang tinggal di Dammam, di kota. Dia minta supaya dapat pekerjaan di daerah yang jauh dari manusia, di daerah yang sepi, jauh dari pandangan manusia. Ya, mudah-mudahan doamu terkabul. Kemudian baru sepekan, direkturnya di perusahaannya memindahkan 2 orang ini. Yang satu yang minta bekerja di Mekah dipekerjakan di Mekah,
yang minta jauh dari pandangan manusia dipekerjakan di perbatasan negeri di padang pasir, jauh dari orang. Allah kabulkan semuanya. Gitu kan? Allah Maha mengabulkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak berpikir bagaimana supaya Allah kabulkan doa saya, tapi yang jadi beban pikiran saya, bagaimana supaya saya bisa berdoa. Karena kalau Allah memberikan taufik kepada saya untuk berdoa, Allah akan mengabulkan, janji dari Allah. Allah akan kabulkan doa. Tapi kadang tadi kita kurang sabar. Wah, saya sudah berdoa 2 tahun, belum dapat anak juga misalnya. Ada orang yang sampai 14 tahun belum punya anak, baru setelah itu Allah kabulkan doanya. Tapi usahanya dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Jangan orang sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian orang belum punya keturunan, pergi ke dukun akhirnya melanggar syariat. Semua hidup ini ujian, diuji. Kemudian jadi apa yang kita minta, kita doa. Seandainya Allah belum kabulkan doa kita, sampai meninggalnya kita belum dikabulkan, kita selalu husnudzan kepada Allah. Karena belum tentu kalau Allah kabulkan jadi baiknya buat kita. Berapa banyak orang yang Allah kabulkan doanya, tapi justru jadi buruk buat dia. Dia minta kekayaan saja, ya Allah beri harta saya, beri harta yang banyak. Dikabulkan harta yang banyak, tapi jadi orang yang sombong, jadi lupa kepada Allah. Makanya kalau kita minta doa berupa dunia, ya Allah berilah kekayaan, tapi kekayaan yang barakah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, halalan tayyiban, mubarakan misalnya. Ya Allah berilah rizki, lapangkanlah rizki untuk kami, rizki yang halal, yang baik dan barakah. Bukan hanya banyakkan rizki saya. Bukan. Allahumma inna nas'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Ya Allah kami mohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Tapi kekayaan yang didasari hidayah dan takwa. Bukan hanya menyendiri takwa saja, kaya saja. Tapi sebelumnya ada hidayah, huda, adanya tuqa, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Silakan boleh. Ini. Tapi kalau belum dikabulkan juga, kita husnudzan, banyak kebaikan yang Allah ingin berikan. Ya. Terakhir ini kisah tadi ya, seorang ibu guru yang mengajar di kelas, muridnya anak kelas 1 SMP, perempuan semua. Ibu guru setiap azan berhenti untuk menjawab azan. Setelah itu minta anak-anak berdoa masing-masing. Ada satu anak yang doanya khusyuk sekali. Dan kalau sudah selesai doa, anak itu masih belum selesai juga sedikit. Ibu guru tanya kepada dia, apa doa kamu? Kamu Masya Allah, semangat sekali berdoa. Ya Bu Guru, saya sejak kelas 5 SD berdoa. Ada satu doa yang belum Allah kabulkan, tapi saya tidak putus asa untuk doa. Apa doanya? Saya ini anak tunggal. Saya tuh kesepian di rumah, gak punya teman main. Saya ingin punya adik perempuan. Apalagi teman-teman saya cerita tentang adik perempuan, ada rasa iri, kepingin seperti mereka. Jadi saya doa. Saya minta pada Allah adik perempuan. Ibu saya dengar doa saya, marah ibu. Kamu jangan minta adik perempuan, minta adik laki-laki. Karena kamu sudah perempuan, ibu ingin punya anak perempuan, anak laki-laki, komplit. Akhirnya Bu Guru sekarang saya doa, minta kepada Allah adik laki-laki sesuai permintaan ibu. Saya juga minta kepada Allah adik perempuan untuk saya. Dan saya juga minta kepada Allah adik laki-laki satu lagi untuk menemani adik saya yang pertama. Jangan sampai nasibnya seperti saya sekarang ini, kasihan. Si guru itu tersenyum, mengatakan insya Allah Allah kabulkan. Kasih bukunya, selesai. Saya lupa, kata Bu Guru tadi, saya lupa kejadian itu, lupa, tidak ingat sudah. 2 tahun kemudian anak ini naik kelas 3, sudah di kelas 3 SMP. Dari 13 tahun sekitar 15 tahun. Tiba-tiba datang menemui ibu guru tadi. Ibu guru di Malaysia bahasanya cikgu ya, cikgu atau misalnya kalau bahasa Malaysianya, Bu Guru ada kabar gembira. Apa? Tadi malam ibu saya lahiran kembar 3, 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Subhanallah, kata Bu Guru, kejadian ini saya tidak lupa sepanjang hidup saya. Bagaimana anak ini tidak putus asa dengan berdoa, bersangka baik. Jadi apa yang kita inginkan doa. Anak kita belum dapat hidayah, doa terus insya Allah. Bawa anak itu umrah, doakan dan seterusnya. Insya Allah segala apa yang kita inginkan selama diridhai oleh Allah, Allah itu banyak mengabulkan doa kita.
Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan akhirnya saya selesaikan, dan ada insyaallah ada sedikit yang ingin disampaikan dari radio Hang FM di Batam untuk perkenalan dengan yang hadir semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.